gak sih kalian ngerasa semua partai politik sekarang tuh mirip-mirip? Gak jelas mana yang nasionalis dan mana yang Islam. Semuanya tuh kayak nyampur. Nah, dosen aku, Bung Yebima Asamairudin, pernah meneliti hal ini lewat jurnalnya yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, tentang studi pergeseran positioning ideologi partai-partai politik pada pemilu 2014. Nah, penelitian itu ngejelasin kenapa partai-partai di Indonesia mengalami pergeseran ideologi saat menjelang pemilu 2014. Kalau dulu kan identitas partai tuh jelas banget ya. Ada yang Islam, ada yang nasionalis. Sekarang tuh hampir semua kayak bergerak ke tengah-tengah. Tujuannya sih simple ya. Itu kayak biar bisa dapat suara sebanyak mungkin ya. Fenomena ini tuh namanya disebut catch-all party, yaitu partai yang enggak lagi pegang ideologi tertentu, tapi mereka tuh berusaha menjaring semua kalangan supaya bisa menangin pemilu. Lewat analisis dokumen resmi kayak ADART, Bung Yebi membagi peta ideologi partai menjadi 3 kelompok besar. Nah, yang pertama, partai nasionalis sekuler kayak PDI, Gerindra, Nasdem, dan PKI. Yang kedua, partai Islam kayak PKS, PAN, P3, PKB, dan PBB. Dan yang ketiga, partai tengah atau catch-all kayak Demokrat, Golkar, dan Hanura. Nah, ternyata sebagian besar partai baik Islam maupun nasionalis sama-sama bergeser ke arah tengah. Dan disinilah Bung Yebi nemuin 3 pola utama pergeseran ideologi. Pola pertama, konservatif, yaitu partai yang tetap tangguh pada ideologinya. Dan ternyata hampir nggak ada. Yang kedua, konservatif progresif, partai yang mulai fleksibel tapi masih bawa sebagian besar ideologinya, contohnya PKS dan PDIP. Yang ketiga, ekstremis, partai yang gesernya tajam banget ke tengah sampai ideologinya kabur, kayak P3, PKB, PAN, PBB, Gerindra, dan PKPI. Oke, dari hasil itu Bung Yebi nyimpulin bahwa partai-partai di Indonesia sekarang tuh makin pragmatis. Mereka nggak lagi berjuang berdasarkan ideologi, tapi lebih fokus pada bagaimana caranya menang dan dapat kekuasaan. Akibatnya ya publik makin sulit percaya karena semua partai kelihatan mirip, nggak jelas lagi siapa yang benar-benar punya arah perjuangan. Ketika partai kehilangan ideologi, demokrasi kehilangan arah. Pesan penting dari penelitian ini jelas. Ketika ideologi ditinggalkan demi kepentingan elektoral, demokrasi bisa jalan, tapi kehilangan maknanya. Partai berubah jadi kendaraan elit, bukan lagi alat perjuangan rakyat. Jadi pertanyaannya sekarang, masihkah partai-partai kita punya jati diri? Atau semuanya sudah berubah jadi partai abu-abu? Oke, nama aku Amanda Deviola dengan NIM 6670250044. Semoga semua ini bisa jadi pembelajaran penting bagi kita semua ya. Dan terima kasih buat yang udah menonton. Bye-bye.